Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firci Septrialova dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan menganalisis tentang kasus kelima, di mana seorang dokter yang datang ke sebuah kampung, di mana kampung tersebut penduduknya itu percaya terhadap spiritual keturunan nenek moyangnya, dan menganggap bahwa hal-hal atau pengobatan yang bersangkutan dengan dokter atau berobat ke dokter itu tuh termasuk kepada menyekutukan Tuhan. Karena menurut orang di kampung itu, berobat kepada dokter itu syirik, dan penyakit itu sembuhnya hanya kepada Allah, dan meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dan sekarang kita mau membahas tentang kasus tersebut, yaitu dimana seorang ibu muda yang datang mengungkapkan bahwa lebih memilih mengandalkan doa atau berdoa kepada Allah, atau mengandalkan cara berobat spiritual turunan nenek moyangnya. Kita akan menyangkutkan ini kepada epistemologi, yaitu dari mana asalnya. Jadi menurut ibu itu, pengobatan spiritual atau turunan nenek moyang itu dia itu berasal dari Tuhan, yaitu dari sunnah atau turun-temurun dari nenek moyangnya. Mereka percaya bahwa pengobatan tersebut ampuh dan dapat menyembuhkan penyakit yang mereka rasakan. Ya, walaupun itu tuh tidak terbukti secara begitunya itu tidak terbukti, tapi dia mempercayai bahwa itu tuh dapat dirasakan dan dapat menyembuhkan dengan cara tradisional yang mereka jalani dengan turun-temurun tersebut. Nah, selanjutnya ada dari segi metodologi, yang di mana ada dua jalan atau dua jalur yang mengarah ke satu tujuan, di mana yang pertama ada jalur dokter itu, yaitu pengobatan modern. Yang kedua ada jalur spiritual, yaitu pengobatan secara tradisional yang turun-temurun. Nah, di sini bukan ilmu filsafat itu tidak menentukan di mana salah satu antara dua ini mutlak kebenarannya. Cuman di filsafat ilmu itu tuh akan mendiskusikan tentang pendapat dua cara pengobatan ini, dan tidak akan menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, karena di filsafat ilmu itu tuh akan ada solusi atau pembahasan tentang dua jalur ini. Selanjutnya dari segi etimologi, yaitu sebenarnya apa hakikat dari kedua kelompok ini, baik itu dari kelompok dokter atau kelompok si ibu yang menerapkan pengobatan spiritual atau turun-temurun tersebut. Ini bukan membahas tentang obat mana yang manjur atau siapa yang paling hebat dalam mengobati pasiennya atau mengobati orang yang sedang sakit. Nah, di sini bukan tentang obat mana yang manjur, tapi tentang peran masyarakat dalam menilai peran Tuhan dan peran dokter serta obat spiritual tersebut. Di mana dari pihak dokter itu menganggap bahwa penyakit ini adalah sebuah fenomena biologis, sedangkan si ibu atau yang memihak kepada spiritual itu menganggap penyakit itu adalah ujian dari Tuhan atau cara Tuhan untuk menghapus dosa yang telah kita perbuat selama ini. Nah, selanjutnya ada dari segi aksiologi, yaitu dimana nilai etika dan tanggung jawab sosial. Pertanyaannya, apakah dokter itu boleh memaksakan kehendaknya untuk mengobati pasien agar berobat melalui jalur dokter atau modern? Nah, itu tuh tidak boleh. Dokter tidak diperbolehkan untuk memaksa atau menganjurkan untuk berobat kepada dia, karena si ibu juga memiliki kepercayaan dia untuk berobat secara spiritual dan percaya kepada Tuhan dan obat-obat pengobatan turunan nenek moyangnya. Jadi dokter tidak punya hak untuk memaksakan kehendaknya,
Tapi dokter tidak memaksakan, dan tapi juga tidak melarang atau namun apakah dokter harus menyerah dengan kondisi perdebatan antara dua pendapat tersebut? Nah, dokter juga tidak mungkin menyerah dengan apa yang telah dia pelajari secara anatomi kedokteran dia, tetapi dokter juga tidak boleh memaksakan. Dia mengikuti kehendak pasiennya, tetapi juga tidak memaksakan. Jadi dia harus menghargai keputusan dari pasiennya tersebut. Nah, dari kedua pihak tersebut, filsafat ilmu itu tidak memaksakan atau membenarkan salah satu keduanya, tapi memberi jembatan atas apa masukan dari kedua belah pihak dan menyembataninya. Karena menurut saya kedua profesi itu juga memiliki peran pentingnya terhadap kondisinya masing-masing. Seperti dokter itu juga dia juga berperan penting di dalam hal kesehatan. Sedangkan spiritual juga, saya sendiri juga percaya tentang pengobatan yang diturunkan oleh nenek moyang tersebut. Nah, jadi dari kedua pihak yang berbeda pendapat tersebut, kita juga tidak bisa memaksakan pendapat mana yang benar dan yang salah, karena dua-duanya juga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayak saya juga percaya dengan pengobatan dokter, tapi saya juga percaya dengan pengobatan yang diturunkan oleh nenek moyang kita sendiri. Jadi ya namanya hidup tentu banyak pendapat yang kita dapat, tapi juga tidak bisa membenarkan pendapat kita sendiri kepada orang lain, dan kita juga tidak memaksakan diri kita untuk percaya kepada pendapat orang lain. Jadi namanya hidup di dunia, kita harus menerima pendapat-pendapat orang lain, walaupun kita tidak mengikutinya, tapi kita harus menghargai pendapat orang lain. Oke, sekian studi kasus yang dibahas untuk UAS filsafat. Saya sudah membahas studi kasus ini di video ini. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.